Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ridho Tamodok. Saya dari Prodi BK Bimbingan Konseling kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori behavioristik. Prinsip teori belajar behavioristik yaitu yang pertama adalah jika seorang sudah memperhatikan perubahan perilaku maka bisa disebut sudah belajar. Yang artinya kegiatan ini tidak membawa adanya perubahan atau dianggap mengikuti pembelajaran dalam teori ini. Yang kedua, yaitu hal yang paling penting diperhatikan dalam teori ini adalah interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, yaitu adanya penguatan atau yang merupakan beberapa hal yang dapat memperkuat respon, atau adanya penguatan dapat melakukan secara positif atau negatif. Jika kedua hal itu bisa dilihat, maka bisa diketahui sampai mana penerapan teori ini belajar. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yaitu yang pertama, sangat mengutamakan pengaruh dari lingkungan yang digunakan belajar oleh anak didik. Yang kedua, yaitu teori behavioristik lebih mementingkan adanya pembentukan dari reaksi maupun adanya suatu respon. Yang keempat, di sini dapat dilihat dengan jelas jika teori behavioristik bersifat mekanik dengan salah satu contohnya yaitu meminta maaf seusai melakukan salah kepada orang lain. Yang kelima, yaitu anggapan bahwa latihan merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran dan tak mengherankan jika cara seperti drilling mudah ditemukan di kelas. Hukum pada teori belajar behavioristik. Hukum yang pertama yaitu adalah hukum kesiapan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan dengan cara jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan sendiri di sini memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek sendiri yaitu hukum merupakan efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan bertambah motivasi dalam belajar. Contohnya seperti seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku paket matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulisan matematika tersebut. Yang keempat, hukum sikap. Di sini hukum sikap berarti sikap yang dibentuk setelah melakukan pembelajaran tersebut. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori belajar behavioristik yang paling kita bahas yang di sini
peserta didik harus dibiasakan agar selalu berlatih atau praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas. Selain itu, adanya kelenturan, refleks, atau adanya daya tahan. Yang kedua, mampu memberi dorongan terhadap peserta didik agar dapat berpikir secara linear atau konvergen. Yang ketiga, yaitu memudahkan peserta didik dalam mencapai suatu target tertentu yang didapatkan dari pembelajaran ini. Yang kedua, kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, penjelasan yang pertama, yaitu memberi batasan kreativitas, produktivitas, dan imajinasi yang seharusnya bisa menjadi hak peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik dalam hal ini menjadi terkesan pasif. Yang ketiga, yaitu memiliki potensi dapat memunculkan hukuman verbal dan fisik bisa itu ketika peserta didik melanggar aturan. Yang terakhir, 4, munculnya kesulitan karena dalam menjelaskan kondisi belajar ini kompleks, tentu tidak mudah. Selain itu juga hanyalah mengacu pada stimulus dan respon. Contoh pengharapan teori belajar behavioristik, yaitu guru menyusun materi atau bahan ajaran secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, yaitu selama mengajar guru lebih banyak memperhatikan contoh berikut instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Terima kasih, sekian atas waktu dan berikan.